SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, yaitu berusaha menjalankan perintah-perintahnya atas dasar ilmu dan berharap akan pahala dan surganya, dan meninggalkan larangan-larangannya atas dasar ilmu dan takut akan siksa dan azabnya, karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang kita bawa ketika kita kembali kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard, yaitu ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang diutamakan, 4 bulan yang diharamkan, 4 bulan yang diistimewakan. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut, sampai akhir ayat. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Maksudnya 12 bulan di sini adalah bulan Hijriah. Dari 12 bulan ini Allah sebutkan dalam ayat tadi, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dinamakan bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengetahui 4 bulan ini bulan-bulan apa saja, maka kita perlu kembali kepada penjelasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu hadis beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 bulan tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Ini adalah 3 bulan yang diistimewakan, yang di mana letaknya datang berurutan. Dzulqa'dah ini bulan yang ke-11 dari kalender Islam, Dzulhijjah ini bulan ke-12, dan Al-Muharram ini bulan yang pertama dalam kalender Hijriyah. Selain 3 bulan ini Rasulullah sebutkan, yaitu bulan Rajab. Dan ini bulan yang istimewa, tapi letaknya itu terpencar dari 3 bulan yang lainnya. Bulan Rajab ini adalah bulan yang ke-7 dari kalender Hijriyah. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mengingat kembali dan kita memahami
bahwasanya ada 4 bulan dari 12 bulan yang diutamakan, diistimewakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah bulan Rajab. Dan saat ini kita sudah memasuki, bahkan sudah berlalu beberapa hari dari bulan Rajab. Salah satu bulan yang diutamakan di dalam Islam. Oleh karena itu, apa yang perlu kita ketahui, apa yang perlu kita hati-hati dari saat kita memasuki di bulan Rajab ini. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu perkataan Ali bin Abi Thalhah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Abdullah bin Abbas seorang ulama tafsir, seorang sahabat yang ahli dalam bidang tafsir. Ketika beliau menjelaskan firman Allah di surat At-Taubah ayat 36, beliau mengatakan ketika Allah berfirman fala tatlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Kezaliman itu diharamkan di seluruh bulan. Kezaliman ini dilarang. Di 12 bulan semuanya dilarang. Maka ya Abdullah bin Abbas mengatakan summakhtasso min dalika arba'atu ashhur. Kemudian Allah memberikan pengecualian dari 4 bulan ini. Pengecualian maksudnya di sini dosa-dosa yang dilakukan, kemaksiatan yang dikerjakan, kezaliman yang dilakukan di 4 bulan tersebut, faja'alahunna haraman wa addama harumatuhunna. Maka Allah lipatkan dosa dari kezaliman-kezaliman yang dilakukan di 4 bulan yang utama tersebut. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, wa ja'ala danba fihinna a'dham wal amala salihah wal ajra a'dham. Sebagaimana dosa, maksiat, kezaliman di 4 bulan ini dilipat gandakan dosanya, wal amala salihal wal ajru a'dham. Maka amal soleh, amal ibadah, ketaatan yang dilakukan di 4 bulan tersebut, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penjelasan dari seorang sahabat yang ahli dalam bidang tafsir, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Oleh karena itu, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan kenikmatan, diberikan anugerah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Rajab, maka tingkatkan ibadah kita, tingkatkan amal soleh kita. Yang biasanya kita mungkin sedekah 1 bulan itu semungkin 200.000, maka di bulan Rajab kita tingkatkan. Mungkin di bulan ini kita sedekah sampai angka 400.000 atau 500.000. Maka harus ada peningkatan. Karena kata Abdullah bin Abbas, amal soleh di 4 bulan ini itu pahalanya Allah lipatkan, pahalanya Allah lebihkan. Yang biasanya kita membaca Al-Quran di luar Rajab misalnya, di bulan Jumadil Akhir kemarin, mungkin 1 bulan kita dapat 5 juz, maka tingkatkan. Di bulan Rajab ini mungkin bisa dapat 7 juz, 8 juz. Syukur-syukur bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Rajab. Maka perlu ada usaha para jemaah untuk meningkatkan intensitas, meningkatkan kuantitas ibadah kita, khususnya ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah yang dianjurkan, dan seterusnya. Kemudian di bulan Rajab ini tidak ada amalan-amalan khusus, tidak ada puasa-puasa sunnah khusus. Bagi yang biasa puasa sunnah, maka bisa puasa Senin Kamis, bisa puasa Ayyamul Bid, bisa puasa Daud, atau puasa sunnah yang ada contohnya dari Nabi SAW. Begitu pula yang biasa sholat sunnah. Di bulan Rajab tidak ada sholat sunnah secara khusus. Yang biasa sholat duha, ya sholat duha. Yang biasa sholat malam, sholat tahajud, sholat witir, maka silakan dikerjakan. Maka ini adalah kesempatan yang kita tidak bisa menjamin apakah kita bisa bertemu lagi atau tidak. Maka ini mumpung Allah kasih kita kesempatan, maka kita gunakan yang sebaik-baiknya. Kemudian masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingat tadi dalam At-Taubah 36. Allah mengatakan, Allah berfirman, "Fala tatlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Kezaliman ini Allah haramkan di seluruh bulan. Apalagi di bulan-bulan yang Allah sucikan, di bulan-bulan yang Allah agungkan, maka kezaliman di sini sangat-sangat dilarang sekali. Ya, oleh karena itu maka kita perlu mengingat kembali apa definisi zalim. Apa yang dimaksud dengan az-zulmu? Az-zulmu kata para ulama, wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Yang namanya kezaliman itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini namanya zalim. Lawan dari kezaliman adalah al-adlu. Jadi lawan zalim itu adalah adil. Orang itu adil,
adalah orang ketika meletakkan sesuatu pas pada tempatnya. Maka kita harus hati-hati dari kezaliman. Di antara kezaliman yang paling dahsyat, kezaliman yang sangat luar biasa adalah kesyirikan. Kesyirikan ini diharamkan di seluruh bulan. Apalagi kesyirikan yang dikerjakan di bulan-bulan yang Allah agungkan. Seperti bulan Rajab saat ini. Kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman ayat ke-13. Apa kata Allah dalam ayat ini? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling agung, kezaliman yang besar. Tidak ada kezaliman yang melebihi dosa kesyirikan. Kenapa orang syirik itu dikatakan berbuat zalim? Karena dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibadah itu harus ditujukan hanya kepada Allah. Seluruh ibadah yang kita lakukan, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau silaturahmi, mau baca Al-Quran, mau haji, mau umrah, semua ibadah harus tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ibadah yang ditujukan kepada selain Allah, maka orang tersebut telah berbuat kezaliman karena dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, hanya Allah yang berhak untuk diagungkan, hanya Allah yang berhak untuk disembah. Maka hati-hati dari kesyirikan di semua bulan, terlebih-lebih di bulan yang istimewa, bulan yang diutamakan seperti bulan Rajab. Maka harus kita waspada. Kesyirikan ini masih tersebar di masyarakat kita, mulai dari syirik kecil sampai syirik besar masih terjadi dan masih marak. Oleh karena itu masyarakat muslimin, kalau kita belum paham apa itu syirik, apa itu macam-macam kesyirikan, maka belajar. Terus kita menuntut ilmu. Jangan kita menyelewengkan dosa syirik ini. Karena Allah sendiri yang menjelaskan inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang agung. Allah sebutkan dalam ayat yang lain, An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang levelnya di bawah kesyirikan. Maka ini menegaskan kepada kita, ini mengingatkan kepada kita agar tidak meremehkan, menyepelekan yang namanya dosa kesyirikan. Ya, karena apalagi kesyirikan di bulan yang istimewa seperti bulan Rajab. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang Allah muliakan. Ini kezaliman yang harus kita jauhi di semua bulan, khususnya terlebih-lebih di bulan Rajab saat ini. Kemudian kezaliman yang lain adalah kezaliman terhadap sesama manusia, sesama makhluk, sesama hamba. Marilah kita ingat sabda Nabi SAW. Beliau mengucapkan sabda ini ketika beliau sedang menunaikan ibadah haji di Padang Arafah, di bulan Dzulhijjah, di kota Mekah. Semuanya utama. Jadi di hari Arafah, hari yang mulia, di bulan Dzulhijjah, salah satu bulan yang utama dari 4 bulan tadi, di kota Mekah. Apa sabda Nabi SAW? Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian itu diharamkan sebagaimana kehormatan hari kalian ini, yaitu hari Arafah. Fi syahrikum hada, di bulan kalian ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hada, di kota kalian ini, yaitu kota Makkah. Jadi dalam hadis ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengingatkan bahaya kezaliman dalam 3 hal. Jadi kezaliman sesama makhluk itu kurang lebih ada 3 macam. Yang pertama, kezaliman dalam masalah darah. Dan ini banyak terjadi ma'asyiral muslimin. Betapa banyak orang itu melakukan pembunuhan dengan sebab yang sepele. Dihina, disepelekan, akhirnya membunuh. Terjadi cekcok antara suami istri, akhirnya terjadi pembunuhan. Kita berlindung kepada Allah dari menumpahkan darah seorang muslim dengan cara yang tidak dibenarkan. Maka oleh karena itu kita ingat, di antara yang akan pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah masalah darah. Kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali dihisab adalah masalah salat. Adapun hubungan sesama manusia, yang pertama kali diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala masalah darah. Kemudian Nabi mengingatkan dalam sabdanya tadi, inna dima'akum wa amwalakum, kezaliman dalam masalah harta. Ini yang harus kita waspadai. Harus kita wanti-wanti, kita harus introspeksi diri kita. Jangan sampai ada satu orang pun yang terzalimi dalam masalah harta. Utang enggak bayar,
Kalau sudah mampu membayar hutang tapi diundur-undur, padahal kita mampu melunasi hutang. Kita mampu membayar hutang tapi kenapa kita undur-undur? Walaupun orang yang kita hutangi orang yang cukup, orang yang kaya, tetap kalau sudah kita mampu membayar hutang, maka bayarkan. Matlul ghaniyyi dzulmun, menunda-nunda membayar hutang itu termasuk kezaliman. Nabi mengatakan seperti itu. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suap menyuap ini kezaliman. Mengurangi timbangan, curang dalam timbangan ini kezaliman. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang dalam timbangan. Maka banyak sekali kezaliman-kezaliman yang rawan terjadi di dalam masyarakat muslim kalau mereka jauh dari ajaran Islam itu sendiri. Maka harus hati-hati. Apalagi kita di bulan yang mulia seperti bulan Rajab. Kalau kita menzalimi orang, segera kita minta maaf. Segera mohon kehalalan. Sebelum nanti kita meninggal dunia, kita akan dituntut sama orang yang kita zalimi nanti di hari kiamat. Yang di situ tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham, tidak ada rupiah, tidak ada dolar. Yang ada hanya pahala dan dosa. Bayangkan, kalau orang yang kita zalimi itu jumlahnya banyak, mereka semuanya nuntut, habis pahala kita. Jangan kita merasa sok sudah ganjaran yang sudah kita kumpulkan. Kita nggak tahu. Apakah selama ini ada orang-orang yang terzalimi, yang tersakiti hatinya, yang mereka siap-siap menuntut kita di hari kiamat, masyaallah muslimin, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini zalim dalam masalah harta, hati-hati. Kemudian Nabi mengatakan wa'aradukum, dan kehormatan kalian itu diharamkan. Maka jangan kita mencaci maki orang, menyepelekan orang, menghina orang, menggibah orang. Ini adalah kezaliman dalam masalah kehormatan. Dan masih banyak orang-orang yang menyepelekan dalam masalah ini. Ya. Jadi marilah kita ingat ketika Allah berfirman dalam At-Taubah 36, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian, yang termasuk menzalim adalah kesyirikan. Termasuk kezaliman adalah zalim dalam masalah darah, zalim dalam masalah harta, dan zalim dalam masalah kehormatan. Marilah kita ingat ini semuanya dan kita berusaha benar-benar menjauhi itu semuanya. Kalau ternyata ada orang yang kita pernah kita zalimi, segera kita minta maaf kepadanya sebelum datangnya penyesalan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian ketika kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian, termasuk berbuat kezaliman adalah kezaliman terhadap hewan atau binatang. Kalau kita memiliki hewan peliharaan, baik itu burung, ikan, atau hewan-hewan yang boleh dipelihara, maka perhatikan makanan dan minuman dan kesehatan binatang-binatang tersebut. Karena Nabi SAW pernah menyebutkan, udibat imra'atun fi hirratin sajanatha. Ada seorang wanita yang diazab oleh Allah di neraka karena seekor kucing yang dia pelihara. Duh, kenapa? Kenapa wanita ini diazab oleh Allah di neraka karena kucing yang dia pelihara? Nabi mengatakan, la hiya ata'amatha wala saqatha hatta matat. Wanita ini, para jemaah, dia punya kucing, dia pelihara kucing, tapi enggak dikasih makan, enggak dikasih minum sampai kucingnya mati. Ya, sampai kucingnya mati. Maka Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Adil, tidak akan membiarkan kezaliman walaupun terhadap seekor binatang, walaupun kepada seekor hewan. Maka perhatikan, kalau memang kita orang yang sibuk, orang yang banyak kegiatan, kita enggak sempat memelihara binatang, ya sudah, lepaskan hewan itu. Allah sudah menjamin rezeki setiap binatang yang Allah ciptakan. Kalau kita enggak mampu, kita kewalahan, ya sudah, biarkan. Kalau kita punya burung, kita kerepotan, maka terbangkan burung itu. Dia sudah dijamin rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya ikan hias, kita kewalahan untuk merawatnya, ya sudah, lepaskan ikan itu. Allah sudah menjamin rezekinya. Maka ini yang perlu kita ingatkan. Ya, kezaliman itu bisa terjadi ketika seorang hamba berbuat kesyirikan. Kezaliman itu bisa terjadi dalam masalah darah, dalam masalah kehormatan, dalam masalah harta, dan kezaliman itu bisa terjadi kepada hewan dan binatang. Ketika kita bicara masalah zalim itu jangan lihat kepada orang yang paling jauh.
Bisa jadi kita seorang suami, kita zalim sama istri kita. Istri kita nggak dicukupi nafkahnya, nafkah lahir dan batin. Bisa jadi kita seorang bapak, kita zalimi anak kita. Ya, bisa jadi kita selaku anak kita mendolimi orang tua kita. Maka kalau kita bicara masalah zalim, jangan melihat kepada orang yang jauh. Bisa jadi ada orang-orang yang terdekat dengan diri kita, ternyata mereka masih kita zalimi. Kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan, sikap yang tidak enak, jarang senyum, ya, dan lain sebagainya. Maka introspeksi diri, masyarakat muslimin. Ya, Nabi SAW mengajarkan kita supaya memiliki akhlak yang mulia. Akhlak kemuliaan ini sesuatu yang bisa memberatkan timbangan nanti di hari kiamat. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Mari semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk menjauhi segala macam bentuk kezaliman sehingga tidak ada orang yang nanti menuntut kita di hari kiamat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musrifal qulub, sarrif qulubana ala taatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.